Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlina Raya Nasution dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perlakuan persediaan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Metode yang digunakan dalam menganalisis perlakuan persediaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan tahunan annual report PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan annual report PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dari laporan tahunan annual report PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020. Dalam penjelasan analisis penelitian persediaan ini, saya akan membahas tentang pengertian persediaan, fungsi persediaan, tujuan persediaan, jenis persediaan, dan pentingnya persediaan. Pengertian persediaan menurut PSAK nomor 14 tahun 2015 adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau dalam bentuk perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Fungsi persediaan menurut Handoko tahun 1994. Yang pertama, fungsi decoupling. Fungsi decoupling adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Yang kedua, fungsi ekonomis lot sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kualitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Sering perusahaan mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengandalkan persediaan musiman. Tujuan persediaan menurut Ishak tahun 2010 untuk divisi yang berbeda dalam industri manufaktur akan memiliki tujuan pengendalian persediaan yang berbeda, yaitu yang pertama, pemasaran ingin melayani konsumen secepat mungkin sehingga menginginkan persediaan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, produksi beroperasi secara efisien. Hal ini mengimplikasikan order produksi yang tinggi akan menghasilkan persediaan yang besar. Yang ketiga, pembelian dalam rangka efisiensi. Menginginkan persamaan produksi yang besar dalam jumlah sedikit daripada pesanan yang kecil dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, keuangan menginginkan minimasi semua bentuk investasi persediaan karena biaya investasi dan efek negatif yang terjadi pada perhitungan pengembalian aset perusahaan. Yang kelima, personalia. Menginginkan adanya persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan tenaga kerja dan PHK tidak dilakukan. Yang keenam, rekayasa. Menginginkan persediaan minimal untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan rekayasa. Jenis persediaan. Persediaan dapat dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam urutan pengerjaan produk, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan bagian produk. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi.
Pentingnya persediaan menurut Siregar tahun 2013. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga, untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi. Yang keempat, sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. Yang kelima, untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas yang lebih banyak. Jadi, pelakuan persediaan yang ada pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, pengakuan persediaan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Yang kedua, perlindungan persediaan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Persediaan dilindungi oleh asuransi terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis. Yang ketiga, penghapusan penyisian atas penurunan nilai persediaan. Penghapusan penyisian atas penurunan nilai persediaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tersebut juga dibalik jika seluruh atau sebagian persediaan dihapus karena rusak atau telah usang. Yang terakhir, estimasi penyisian atas kerugian penurunan nilai persediaan. Penyisian atas kerugian penurunan nilai persediaan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian, dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.